Munafik. Dan tahukah Bapak Ibu yang menghancurkan bangsa kita hari ini siapa? Munafik ini Pak. Bukan orang kafir Pak. Munafik ini Pak. Yang menistakan Al-Quran, yang menghinakan masjid, para ulama, itu munafik ini Pak. Ini mohon maaf ya Ustadz Oren, orang munafik Islam juga, KTP-nya Islam, apa bedanya? Beda Pak, ayanda, anak bujang kita ajak ke masjid Pak. Suami kita bu, suami kita ajak ke masjid, cukup sudah Pak, ini akhir zaman, kiamat mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas semua, berhutang semua. Jawab salam saya lambat kali, saya doakan namanya kencang ya. Jawab salam hukumnya wajib, kalau nggak jawab berarti berdosa, berarti masuk neraka. Saya ulang biar kita nggak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanaku, nanti kalian bisa jawab pertanyaan Ustadz sambil Ustadz ceramah, tunjuk tangan, maju ke depan, saya kasih hadiah 50.000. Kalau bisa kalian pindah ke tengah sini, belakang tengah, di belakang kamera itu, biar bisa tahu nunjuk tangannya. Di sini sayang, sini sayang, dulu sini semua. Yang bisa jawab putra putri nanti 50.000. Masih banyak di Ustaz ya, biar kalian suatu hari nanti ada yang jadi menteri agama ya. Amin ya rabbal alamin. Yang betul-betul membela Islam ya, dan tidak menghilangkan minyak goreng ya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia guru-guru saya, alim ulama, para abuya, nenek mama, para asatiz wal ustazat yang hadir pada malam ini di Masjid Jamiatul Zahidin. Yang saya cintai aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Majelis Ulama Indonesia, walaupun mau dibubarkan sebentar lagi, kayaknya udah mungkin. Yang saya cintai aparat yang hadir bersama kita, mungkin dari kepolisian dan tentara yang duduk bersama kita malam ini. Wabil khusus pengurus Masjid Jamiatul Zahidin, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi adik-adik saya yang memfasilitasi saya sampai ke Masjid Jamiatul Zahidin ini, dan saya sudah pernah di masjid ini kajian zuhur, ramai. Zuhurnya ramai di sini. Ramai betul waktu itu. Dan saya membahas masalah orang tua, dan itu viral, direkam, yang diuntungkan YouTube-nya Masjid Jamiatul Zahidin. Alhamdulillah, nggak jadi masalah. Fastabiqul khairat, kita menyebarkan dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu,
anak-anakku, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai, malam ini jujur saya tidak menyangka tadi akan sampai di masjid ini. Saya nggak tahu masjid mana gitu. Panitia membawa saya, Yayasan Kampung Zikir Madani ini, adik-adik saya, mudah-mudahan istiqomah mereka berbagi Al-Quran, dan mudah-mudahan pondok pesantrennya 2023 selesai. Amin ya rabbal. Malam ini Bapak Ibu, saya ingin berbicara tentang apa solusi bangsa kita hari ini, apa solusi rumah tangga kita. Kalau tidak ingin luas lagi, rumah tangga aja. Karena kita lihat hari ini carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri pun berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi. Virus corona entah kapan berhenti, nggak tahu kita, berubah-ubah namanya. Kemarin corona berubah jadi Omikron, dan informasi barusan ini namanya Delcatra, apa namanya, Delcatra, nggak tahu saya. Ya, mungkin tahun depan berubah lagi namanya karena Omikron, bapak Kron, nenek Kron, tante Kron, bisa jadi tahun depan popcorn. Nah, lebih enak kalau popcorn kan enak tuh, ya, makanan. Ayah bunda bapak ibu, ini terjadi luar biasa Indonesia ini, saya lihat dicubit oleh Allah di setiap provinsi. Ketika ada bahasa-bahasa yang menyerang syariat Allah, langsung timbul musibah. Betul nggak? Setiap ada ungkapan kata-kata yang menistakan agama, langsung besoknya musibah. Bapak ibu perhatikan nggak? Memperhatikan nggak? Artinya apa? Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Ya, di atas langit ada langit, betul? Betul? Di atas raja ada raja. Jangan main-main. Allah masih cinta kepada kita Bapak Ibu. Kalau seandainya Allah murka, mungkin sudah selesai Indonesia ini, nggak ada lagi Indonesia ini. Dibalikkan seperti kaumnya Nabi Lut yang homoseksual, yang lesbian, itu dibalikkan Pak. 2 malaikat yang membalikkan, selesai, datar semuanya. Dan itu diabadikan fosilnya, kita jumpai yang dibalikkan kampungnya Nabi Lut itu ketika dibongkar tanahnya semuanya Pak, itu rata-rata laki-laki dengan laki-laki berhubungan intim, perempuan dengan perempuan lagi berhubungan intim Pak. Artinya apa? Allah masih mencintai Indonesia. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dokter tidak berjanji kalau kalian berobat pasti sembuh. Guru tidak berjanji kalau kalian belajar pasti pintar. Tapi Allah berjanji, kalau kalian perbaiki sholat kalian, Allah akan perbaiki hidup kalian. Kalau kalian perbaiki sholat kalian, Allah akan lunasi hutang-hutang kalian. Kalau kalian perbaiki sholat kalian, Allah akan perbaiki suami kalian Bu. Kalau kalian perbaiki sholat kalian Pak, Allah akan perbaiki istri kalian. Kalau kalian perbaiki sholat kalian, Allah akan perbaiki anak cucu keturunan kalian. Kalau kalian perbaiki sholat kalian, bahagia hidup kalian dunia dan akhirat, kematian kita pun husnul khatimah. Amin ya rabbal. Apa maksudnya Ustadz Oren perbaiki sholat? Nah ini 3 tahun ini menyakitkan Pak. Ketika masjid ditutup, pasar dibuka. Untung di Sail ini Sail kan, pasar dibuka, masjid depan pasar, jadi pasti nggak ditutup ini. Ditutup nggak nih? Nggak kan? Kenapa? Karena pasar berhadapan. Alhamdulillah. Nah, bersyukur nih yang punya masjid depan pasar, ya nggak mungkin akan ditutup. Masa orang ramai di pasar, masjid ditutup? Nah kan begitu. Yang kasihan yang jauh dari pasar. Halo. Nah, logika berbicara ayah bunda, tempat yang paling bersih di dunia masjid Pak, tempat yang paling kotor di dunia pasar. Seharusnya yang tutup yang mana? Yang tutup yang mana? Pasar Pak. Logika ya, kita nggak bermain dalil syariat.
Artinya apa ayah bunda bapak ibu? Kalau ingin selamat bangsa kita, kalau ingin selesai hutang kita, saya bersumpah di Masjid Jamiatul Zaidin, makmurkan masjid, ramaikan masjid, menangislah, bermunajatlah, berlinangan air matalah di masjid ini. Apalagi di sepertiga malam kalian, apalagi hari Jumat Saidul Ayam, berbondong-bondong kalian ke sini. Saya yakin di antara kalian yang ratusan orang di masjid ini, 1-2 orang dikabulkan doanya. Amin. Cuman masalahnya adalah lucu, aneh bin ajaib bapak ibu. Seandainya tidak ada orang beriman, Pak, hanya orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Saya ulangi, hanya orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Seandainya orang beriman ini sudah nggak ada, Pak, tenggelam Indonesia. Apa maksudnya Ustaz Oren? Yang masih istiqomah ke masjid, sebagaimana Allah mengatakan ada kaligrafi, mungkin ini ya, nggak tahu saya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu ciri yang pertama apa? Orang beriman, Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang Islam ngaku Islam, KTP Islam, tapi tidak memakmurkan masjid, meramaikan masjid, berarti dia orang bukan kafir. Dia Islam, KTP Islam, masa kafir gimana sih? Halo? Berarti orang munafik. Munafik. Tahukah Bapak Ibu yang menghancurkan bangsa kita hari ini siapa? Munafik ini, Pak. Bukan orang kafir, Pak. Munafik ini, Pak. Yang menistakan Al-Quran, yang menghinakan masjid, para ulama, itu munafik ini, Pak. Ini mohon maaf ya, Ustadz Oren, orang munafik Islam juga, KTP-nya Islam, apa bedanya? Beda. Oke, saya mau tanya ya bunda, kalau pengen melihat orang Islam, kapan kita melihatnya? Hari Jumat, betul Pak. Hari Jumat, Pak, penuh masjid nih. Kalau pengen melihat orang Islam, bapak ibu, ibu-ibu, kalau pengen lihat orang Islam gampang. Kapan Ustadz Oren? Idul Fitri, Idul Adha, penuh masjid, lapangan semuanya. Bajingan, kucing ayah, karapai, bangsat keluar semuanya. Betul nggak? Benar nggak? Karena emaknya ngunci pintu, nggak boleh makan ketupat pitalah, nanti dulu, ke masjid dulu, sholat Idul Fitri. Makan ketupat, sholat tidak, diusir sama emaknya. Terpaksa keluar. Ini orang tapi kalau pengen melihat orang beriman bapak ibu, kapan melihatnya Ustadz Oren? Besok subuh. Kalau pengen melihat orang Islam ayah bunda, gampang melihatnya di Indonesia ini, besok subuh. Paling mudah, Pak, Indonesia ini, karena masjid di mana-mana, megah-megah, setiap RW ada masjid. Saya waktu kuliah di luar negeri, Pak, nyari masjid susah nyari masjid, Pak. Indonesia ini paling enak hidup dulu ya, sekarang nggak tahu. Halo, dulu enak hidup di Indonesia. Setiap bengkolan ada musola, ada langgar, ada surau, ada masjid, enak. Kalau di luar negeri, Pak, kalau nggak ada motor, nggak ada mobil, Jumatan terlambat. Bayangkan. Makanya berbahagialah hidup di Indonesia. Bikin toa besar-besar lagi, biar suaranya menggema ke penjuru. Halo, gitu, biar bangun orang itu. Orang kafir aja senang dengar azan, betul nggak? Senang dia. Kalau nggak ada azan subuh, kami terlambat ke kantor. Coba orang kafir ngomong tuh. Bayangkan, terbantu kami dengan azan, kami tahu waktu. Masa orang Islam sendiri? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan selamatkan bangsa ini, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda bapak ibu, nggak usah kita bahas itu. Kita doakan yang baik-baik aja. Saya pernah diundang bapak ibu ke Hong Kong. Saya rutin ke Hong Kong. Tahu Hong Kong, Bu? Oh, ibu tahu Hong Kong? Hong Kong itu dekat Kelok 9. Iya. Saya ke Hong Kong bapak ibu, setiap tahun itu 3 kali Pak diundang ceramah, Pak. Ke Hong Kong, Taiwan, Korea. Kalau Singapura, Malaysia itu 5 kali setahun. Singapura, Malaysia dekat, nggak jauh. Dari Jakarta, Hong Kong Pak 4 jam.
naik pesawat Pak, 4 jam. Lebih jauh Jeddah Makkah Madinah 8-9 jam, betul? Yang umroh haji pasti tahu. Saya diundang ke Hong Kong, negara kafir tuh Pak. Tapi hebatnya Pak, ya Allah, ada 2 masjid besar yang rutin ngundang saya. Nama masjidnya yang pertama Masjid Wan Chai. Habis subuh, saya subuh Pak, mimbarnya besar warna kuning, penuh Pak, 4 tingkat, penuh subuh Pak. Mungkin karena ada kajian ya, penuh masjid itu. Habis zuhur ada lagi masjid lebih besar lagi di kota Hong Kong itu, 5 tingkat Pak, lebih besar di Wan Chai. Namanya masjidnya Masjid Sim Sa Sui. Nama masjidnya Pak, Tesui, bacanya Sim Sa Sui, hilang T-nya. Nah, itu bahasa Jackie Chan Pak. Nah, saya jumpa Jackie Chan, Andy Lau, Stephen Chow, Bruce Lee udah mati, nggak jumpa saya Bruce Lee. Ya, kalau saya ke sana tuh ada tempat kasino internasional Pak, orang Indonesia banyak juga main di situ, namanya Macau Pak. Jadi naik ferry Pak, sejam 2 jam Pak ke Macau, nggak ada masjid Pak, nggak ada masjid di Macau. Masjidnya apa? Kasino Pak. Jadi setiap bengkolan itu Pak kasino Pak, kasino besar. Jadi tempat mainnya film-film Andy Lau, Good of Gambler itu di situ. Baru tahu saya Pak. Saya keliling juga masuk saya Pak. Boleh, kalau saya masuk boleh, karena pakai paspor. Masuk saya. Saya lihat, oh ini judi internasional itu di sini. Dan saya banyak melihat oknum pejabat juga di sana main. Halo, halo. Kalau di Malaysia Genting Highland Pak ya, naik ke atas puncak kalau di Jakarta. Singkat cerita, saya habis ngisi ceramah subuh Pak di Masjid Wan Chai namanya. Habis sholat subuh, suruk, isyraq, saya salaman dengan jemaah salaman, rebut. Ada satu ustadz guru ngaji mu'alaf Pak, mu'alaf Pak, matanya sipit, orang Hong Kong asli. Dipeluknya saya Bu, diciumnya saya. Apa katanya? Ustadz Oren, uhibbuka fillah, I love you so much. Saya mencintai ustadz karena Allah. You from Indonesia? Antum min Indonesia? Dia pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris Pak. Salut saya, mu'alaf pintar bahasa Arab. Saya jawab, nah mana min Indonesia ya Ustazi. Apa kata dia? Boleh nggak saya bertanya Ustaz Oren? Silakan Tuhan, mau tanya apa? Jujur Ustaz ya? Siap, saya bilang. Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia Ustaz Oren? Saya jawab dengan bangga, Bapak Ibu, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia Pak? Good, sodakta, right, sahih, betul. Negara yang pertama saya kunjungi ketika masuk Islam mu'alaf, Indonesia. Dan ternyata beliau senang dengan Indonesia. Pertanyaan kedua Ustaz. Nah, ini pertanyaan kedua Bu. Pak, jujur jawabnya Ustaz. Siap, saya bilang. Saya akan jujur. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab Pak. Demi Allah saya nggak jawab. Saya tersentak kaget Pak. Kenapa saya tidak menjawab ayah bunda? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan, menghinakan, memburukkan negara saya dan negara orang. Kenapa? Karena di dada saya ada Pancasila Pak. Bu, kalau dibuka dada saya ini darahnya keluar apa? NKRI harga mati. Halo? Halo? Jangan bilang Ustadz radikal juga lagi. Hei kucing ayah. Radikal yang memerdekakan Indonesia ini para ulama, para kiai, para santri, betul nggak? Benar nggak? Jangan dirubah sejarah tuan-tuan. Hei tuan-tuan, jangan dirubah sejarah itu. Saya tundukkan wajah saya Bapak Ibu sambil berkata dalam hati saya, ini kurang ajar kawan, dijebaknya saya. Kan dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Di mana Bu? Bu, di mana? Indonesia, betul. Jangan takut ngomongnya, karena kita lagi di Indonesia nih. Indonesia, kapan melihatnya orang munafik itu? Besok subuh. Gampang Pak, besok subuh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Bukan Ustaz Oren, Rasulullah. Ustaz Oren pula kalian salahin. Ya. Nabi Muhammad, bukan saya. Rasul yang ngomong Pak, hadisnya sahih. Inna asqala sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajr.
Sholat yang paling berat bagi orang munafik Bapak Ibu, sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid Jamiatul Zahidin. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua sholat ini Bapak Ibu, la atauhuma walau hafwan, mereka akan datang ke masjid Jamiatul Zahidin dalam keadaan merangkak di kegelapan subuh. Allahu Akbar. Nabi yang ngomong. Makanya orang munafik beriman itu paling enak lihat di Indonesia Bapak Ibu. Gampang lihatnya. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, orang ngomong-ngomong munafik, munafik itu apa sih Ustadz? Kalau bahasa kerennya apa? Hipokrit. Kalau bahasa anak muda sekarang, nak gaul, hipokrit, nifak. Apa nifak itu? Penjilat, pengkhianat bermuka dua. Nah, itu kata preman kota Pekanbaru. Penjilat, pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan dilakukan tidak sama Pak. Beda dengan orang beriman. Orang beriman, apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Beda nggak? Beda Pak. Beda. Bahkan di akhirat orang beriman dengan munafik tempatnya pun berbeda Pak. Orang beriman di mana Bu? Di surga. Orang munafik di mana? Bukan neraka, kerak api neraka. Jangan salah kalian. Yang ngomong siapa? Bukan Nabi, Allah. Dalam Al-Quran. Apa kata Allah Bapak Ibu? Orang munafik itu parah tempatnya. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ayah bunda Bapak Ibu tempatnya di keraknya api neraka. Astagfirullahaladzim. Tahu karak Bu? Karak tahu Bu? Ikuannya hitam, pantatnya hitam. Karak. Kalau karak nasi dicampur ketupek pitalah lama rasanya. Iya nak? Iya nggak? Karak nasi dicampur soto Medan lomak rasanya, betul. Tapi kalau karak api neraka, halo, karak api neraka enak nggak? Enak nggak? Demi Allah ya bunda, ternyata orang munafik tempatnya lebih parah daripada orang kafir. Kenapa? Dia tahu syariat, paham agama, ngerti tentang agama ini, tapi dia tidak melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Makanya tempatnya parah Pak. Jadi ayah bunda bapak ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen melihat orang munafik besok subuh, ke masjid nggak dia? Saya mau tanya ibu-ibu, bu, ciri munafik yang lain apa? Biasanya Rasulullah ngomong ada ciri-ciri munafik kan? Satu saja. Ciri munafik itu kata beliau, idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Saya mau tanya, di Indonesia banyak pendusta nggak? Banyak pembohong nggak? Banyak nggak? Kemarin bohong, sekarang bohong lagi. Kemarin janji, sekarang janji lagi. Janji kemarin belum selesai lagi. Kalau bahasa anak muda apa? Di pranknya kita. Halo. Kalau bahasa Spanyolnya apa? Dikicu tagaknya Pak. Iya nggak? Halo. Berarti Bu, saya mau tanya jujur Bu. Jujur Bu, jawab Bu. Bu, saya mau tanya ibu boleh? Di Indonesia ini ada pemimpin rumah tangga pembohong nggak? Ada nggak? Tuh dengarin Pak. Woi Pak, di Indonesia ini ada pemimpin rumah tangga pendusta nggak? Ada. Berarti munafik. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni pada Rini. Jujur aja lah Pak. Jujur aja lah. Ada nggak laki model itu? Ado. Di Siko ado, di Bogor ado. Di Siko soleh sadanya. Alhamdulillah. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos pada Santi. Ado? Nggak ada dong. Ya. Artinya apa? Munafik. Mohon maaf ibu-ibu. Bu, pengen lihat suami munafik nggak? Kenapa diam kalian? Ini janda semua apa gadis semua nih? Saya nanya jawab Bu. Pengen lihat laki munafik nggak? Kenapa enggak? Hei, Bu, biar nggak ngantuk kita. Saya lapar nih. Ya, ya dari siang belum makan saya ini. Pengen lihat suami munafik nggak? Besok subuh. Besok subuh. Gampang. Kalau pengen ibu-ibu lihat lakinya pendusta, jujur atau pembohong, besok subuh. Kalau suami ibu nggak ke masjid subuhnya, nggak ke surau, nggak ke musola subuhnya, yakin, hakul yakin dia
saya pribadi munafik. Di handphonenya banyak nomor janda itu. Yakin saya. Kalau nggak percaya buktikan. Buktikan, paksa. Ambil handphone itu. Kalau nggak percaya. Halo? Halo? Maksudnya yang di bawah umur 60 ya. Di bawah 60 lakinya. Kalau 61 itu udah mulai menurun stamina itu. Halo? Ini mohon maaf Pak, mohon maaf saya. Ya. Kalau pengen melihat suami munafik ibu-ibu besok subuh. Artinya apa? Artinya apa? Besok pagi saya tidak ingin sampai di Masjid Jamiatul Zaidin dari Jakarta jauh-jauh. Saya tidak ingin terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya tidak ingin sampai di masjid ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Saya ingin berbekas di masjid ini. Sampaikan salam saya kepada suaminya, kepada lakinya. Besok pagi ibu berbaris dengan anaknya. Kalau seandainya anaknya 10 orang, 11 dengan ibu kan, berbaris di hadapan lakinya selagi tidur, sujud di kakinya, pegang kakinya rame-rame. Bang, Pak, kami ingin masuk surga bukan ke kerak api neraka. Berangkat ke masjid Bang, Jamiatul Zahidin. Nanti kan dia kaget tuh. Nah, kenapa berbaris kalian? Mendoakan aku mati? Enggak, kami ingin masuk surga bukan ke kerak api neraka. Setuju enggak? Setuju enggak? Mohon maaf ibu-ibu, kalau sudah terlanjur, saya dapat ini menangis ibu-ibu. Ibu-ibu ini dari Padang apa dari mana? Susah suaminya diajak sholat Pak. Sampai hari ini Pak, umur sudah 60. Saya mau pisah aja Ustaz, pusing saya Ustaz, berantem gara-gara itu. Ustaz ceramah waktu itu di Masjid UPI Rahmatan lil Alamin di Padang, saya ada di situ, saya nangis Ustaz, dan saya sampaikan ke laki saya, tapi laki saya nggak berubah juga Ustaz. Saya pengen pisah dengan dia, cerai Ustaz, dosa nggak? Dosa saya bilang. Jawaban saya, ibu harus sabar dan ikhlas. Itu salah ibu, kenapa pilih dia dulu jadi laki ibu? Kenapa nggak istiqoroh dulu? Jumpa di angkot langsung jatuh cinta, balam bin love, makanlah cinta. Halo? Halo? Jumpa di angkot langsung jatuh cinta, dipuji orang sedikit langsung melambung. Betul nggak? Nak gadis, jangan bongak kalian. Dipuji-puji oleh biawak, abangnya buayo, kakeknya komodo. Yang percaya kan laki-laki sekarang kucing air banyak. Nggak ada yang mana doh. Yang mana itu yang beriman, yang rajin ke masjid. Alhamdulillah. Oh, kalau pengen lihat suami munafik besok subuh, kalau ibu ingin berubah, menangislah di hadapan suami, keluarkan air mata. Kalau perlu beli gayung warna oranye, siram kakinya, kalau nggak wajahnya. Nggak juga mau ke masjid, kita sepakat panggil suami kita besok pagi lelaki solehah. Setuju nggak? Hoi, kalau nggak mau juga ke masjid yang memberingkang tu kawa, mengerengkang laki itu kawa, awak ajak elo-elo ke masjid, ndak namuanya doh, gampang caranya. Pai ke pasar Sukaramai trading, lah berubah namanya, nampak demo? Plaza Sukaramai trading tu, Bali rok warna oranye, campakkan kau jahit. Halo, halo, mohon maaf bapak-bapak, aparat, Pak RT, Pak RW, saya juga pejabat Pak, saya RW Pak, di komplek mewah Pak. Komplek mewah Pak. Ya, RW kalau di Jakarta tuh minimal mobilnya Kijang Ribbon. Kalau di sini apa Pak RW Pak? RW apa? Pajero. Halo? Iya, karena PT korupsi banyak ini Pak. Dari hati maksudnya. Hati-hati Pak, hati-hati. Pengen lihat pejabat munafik nggak? Pengen lihat pejabat munafik nggak? Pengen lihat nggak pemimpin munafik Pak? Besok subuh Pak. Pengen lihat anggota dewan munafik nggak? Pengen lihat nggak? Besok subuh Pak. Besok subuh. Ke masjid nggak dia? Nggak ke masjid, munafik Pak. Pembohong itu. Makanya bapak-bapak ada yang bertanya ke saya, Ustadz, ini gimana keadaan Indonesia sekarang begini. Jangan salahkan mereka, yang salah kalian. Ngapain kalian pilih mereka? Baru dikasih sembako, uang, wani piro, betul nggak? Halo, kalian yang salah, rakyat yang salah. Kalau kami di Jakarta Pak, uangnya kami ambil Pak, orangnya nggak kami pilih. Udah mulai cerdas Pak, tapi Pekanbaru cerdas juga saya lihat. Alhamdulillah, ambil uangnya, orangnya jangan pilih kalau ingin selamat bangsa ini.
Masa gara-gara 50.000, 100.000, 5 tahun kalian sengsara? Sawit banyak di Pekanbaru, di Riau ini, minyak nggak ada. Apa namanya itu? Hah? Ternyata dijual ke luar negeri. Habis itu muncul lagi, harganya berlipat ganda pula. Rebus saja, kukus saja lagi. Itu katanya solusinya itu. Ya, kukus, rebus, ya, apa? Pepes. Jadilah orang Bandung. Ya bagus itu, awet muda kita. Minyak itu bikin kanker itu. Bagus juga itu solusinya. Ya, alhamdulillah istri saya dokter, dia paham itu. Saya udah mulai jarang makan minyak. Katanya ada minyak limbah sekarang. Hati-hati ibu-ibu ya. Bu, minyak limbah yang murah-murah itu katanya minyak limbah. Itu kanker, hati-hati kalian. Payudara kalian, rahim kalian kotor, mati kalian. Hati-hati kalian. Ya, ayah bunda bapak ibu yang saya cintai. Mohon maaf guru-guru saya, para buya, para ustadz, biar saya adil, boleh saya tanya? Pengen lihat ustadz munafik nggak? Ketawa beliau. Pengen lihat buya munafik nggak? Pengen lihat guru ngaji munafik nggak? Kiai munafik nggak? Ulama munafik nggak? Habib munafik nggak? Karena ada Habib munafik kemarin. Halo? Dia Habib menyerang Habib, kan kucing aja nama itu. Masa satu keturunan diserangnya? Ya nanda aja, kayak udah indah tuh. Seharusnya saling membela dia, kan lucu jadinya. Awak adik kakak, ini adik saya abangnya. Masa saya hantam adik saya? Lucu dah? Lucu dah? Lucu itu kalau menurut saya itu. Ya, kalau pengen melihat buya munafik bapak ibu gampang, besok subuh. Jangan ngaku buya, ustadz, kiai, ulama, bapak ibu. Tuan-tuan, mohon maaf saya guru-guru saya. Jangan ngaku buya kalian ustadz, kalian kalau subuhnya nggak ke masjid. Hati-hati kalian, munafik kalian. Ya, kita ceramai orang pak, keliling Indonesia pak, ceramai orang, ceramah, bla 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 bla. Tapi apa yang kita ucapkan nggak kita lakukan. Kita paham lagi, dosa nggak? Dosa nggak? Makanya ya bunda bapak ibu, kalau ingin selamat bangsa ini pak, yang saya rindukan ayah bunda apa? Yang saya rindukan adalah ketika umat Islam Indonesia subuhnya sama dengan Jumatnya, maka kekuatan Islam muncul, musibah bencana berhenti. Saya bersumpah pak. Yang ngomong siapa? Allah sendiri pak. Apa kata Allah Ustaz Oren? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua aja syaratnya pak. Allah mengatakan dua syaratnya pak. Kalau ingin selamat bangsa ini, jikalau suatu negeri, suatu bangsa, suatu negara, suatu kampung, suatu nagari, suatu desa, penduduknya dua saja. Pertama beriman. Maksudnya apa? Jamaah ke masjid. Beriman itu berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Wattaqau, takut bermaksiat, takut berzina, takut menghalalkan khamar, minuman keras, takut menghalalkan prostitusi. Tapi hari ini Indonesia, halo, yang ditangkap yang mana? Minuman keras ini ilegal katanya. Kalau legal boleh, makanya uruslah suratnya biar legal. Halo, kalau di Islam yang namanya minuman keras nggak ada legal ilegal semuanya, betul nggak? Wajar. Makanya Allah mengatakan ikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Allah? Kalau suatu negara beriman, penduduknya bertakwa, dua saja, la fatahna. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kami di Gontor dulu mempelajari nahwu sorof, grammar kalau bahasa Inggrisnya, la pendek harfu taukid, la fatahna, pasti kami akan bukakan. Apa yang dibukakan? Barokat, keberkahan pak, dari langit dan bumi. Yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin nggak dengan Al-Quran? Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Kita melawan hukum Allah pak. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan, kalau ingin selamat bangsa ini, solusinya apa? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki keluargamu dan anak cucu keturunanmu. Selesai. Maksudnya apa? Dahulukan Allah sebelum beraktivitas. Dahulukan Allah sebelum ke kantor kita. Dahulukan Allah sebelum ke kebun ladang sawit getah limau jeruk kita. Dahulukan Allah sebelum buka toko ruko kita. Dahulukan Allah sebelum apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maksudnya apa?
bangun pagi yang pertama yang kita tuju masjid. Setuju nggak? Yang pertama kita tuju masjid, Pak. Allah dulu. Kenapa? Muazin subuh menambah azan menjadi as-salatu khairum minan naum. Hanya orang beriman yang paham itu. Orang munafik tidak. Nggak ngerti dia. Makanya ada busro, Bapak Ibu, berita gembira. Nah, ini buat kita nih jamaah masjid. Ketika nanti di akhirat, para malaikat itu traveling, Pak. Traveling bahasa kerennya dia. Jalan-jalan ke surga. Ketika dia ke surga, para malaikat ke surga rame-rame, melihat ada kumpulan manusia di surga, wajahnya bercahaya, Pak, kan nujum, bagaikan bintang kejora, bercahaya, Pak. Bertanya para malaikat, siapa kalian ini? Wajah kalian bercahaya bagaikan bintang kejora. Apa jawaban mereka? Malaikat nggak tahu kami jamaah masjid Jamiatul Zaidin. Ketika azan subuh berkumandang, kami bergegas ke masjid ambil air wudhu, makanya wajah kami bagaikan bintang kejora. Allahu Akbar. Ternyata surga sebelah cahayanya lebih terang, Bapak Ibu. Kal qamar, bagaikan bulan purnama, lebih hebat dari nujum, bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Kalian lebih terang cahaya wajah kalian daripada sebelah, lebih hebat kalian. Tersenyum mereka. Apa kata mereka? Nggak tahu para malaikat siapa kami. Kami jamaah masjid Jamiatul Zaidin. Ketika azan berkumandang subuh, kami sudah selesai ambil air wudhu. Beda nggak? Beda nggak? Tadi bergegas ambil air wudhu, ini udah selesai ambil air wudhu, makanya wajahnya bagaikan bulan purnama. Ternyata surga sebelah lebih terang lagi, Pak. Kasyamsi, bagaikan matahari, cahayanya lebih terang lagi. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian hebat terangnya, cahayanya indah sekali. Apa kata mereka? Nggak tahu malaikat siapa kami. Kami pengurus masjid Jamiatul Zaidin. Kami jamaah masjid Jamiatul Zaidin. Ketika azan subuh berkumandang, kami sudah ada dalam masjid bermanja-manja, tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, tilawah Al-Quran, zikir dan selawat. Makanya wajah kami kasyamsi, bagaikan matahari. Saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir malam ini, kalian yang mana? Halo? Hoi, Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu yang mana? Minimal kita kan nujum, bagaikan bintang kejora. Ketika azan berkumandang udah sampai di mas. Alhamdulillah. Biar lebih bermakna ceramah saya malam ini, ada sahabat Nabi, Pak, Sauban namanya. Ada yang pernah dengar, ada yang belum. Saya ngulang. Sauban, Pak, ini sahabat Nabi, Pak. Dalam riwayat yang sahih dikisahkan. Ibu-ibu dengarkan. Anak-anak, habis ini ada pertanyaan. Yang bisa jawab 50.000. Ya, ini bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Dengarkan, serius saya. Ya, Sauban itu Bapak Ibu tidak pernah absen subuh ke masjid, Pak. Istiqomah ke masjid, Bapak-bapak. Dan lucunya Sauban, ibu-ibu, nggak pernah sholat di belakang Nabi di sini. Ini imam Nabi Muhammad. Sauban nggak pernah di sini. Di mana dia sholat Sauban, Bapak Ibu? Di pojok sebelah kanan di situ. Sauban di sana, di pojok. Dia pasti ngambil tempat di pojok sebelah kanan. Singkat cerita, pagi itu Sauban nggak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir menoleh ke belakang seperti para imam yang lain. Istau, luruskan, sau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Aina Sauban? Mana Sauban, kata beliau. Apa kata sahabat Bapak Ibu? Ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Kami nggak tahu ya Rasul. Tersenyum beliau sambil berkata, nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman, bukan munafik. Dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Dia tahu dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Akhirnya apa? Rasulullah sholat, zikir, doa, tazkirah seperti saya ini, ceramah sampai syuruk, isyrok. Jam 6 pagi kalau bahasa kita. Syuruk, isyrok, tahu Bu? Sholat 2 rakaat. Ya, fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Selesai syuruk jam 6 pagi, beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Perhatikan ibu-ibu, ini bukan kisah komenangis Indosiar. Ya, ini kisah nyata. Siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabtu ya Rasulullah baitahu manzilahu.
Aku tahu rumah Sauban ya Rasulullah, antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain beliau utus sahabat, kita ambil beliau berangkat. Tahukah Bapak Ibu, jam 6 pagi berangkat dari Masjid Jamiatul Zahidin, sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Jamiatul Zahidin dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam, Pak. 3 jam demi Allah. Ini kisah nyata, Pak. 3 jam. Seandainya di Masjid Jamiatul Zahidin subuh jam 5, contoh biar mudah menghitung, jam 5, berarti Sauban berangkat dari rumah jam 2, Pak. Kita masih lena dalam tidur itu jam 2, masih enak tidur tuh, mimpi indah tuh. Tapi Sauban sudah berangkat, sudah bersih, berangkat ke masjid jam 2, Pak. Gelap, gurun pasir, Pak, dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan, binatang buas menerkam serigala. Tapi Sauban tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetap berangkat menjadi orang beriman dalam kegelapan malam, kegelapan subuh. Kenapa? Dia paham negeri akhirat. Dia tahu dalam kegelapan subuh nanti kematiannya, kuburannya bercahaya. Dia berangkat, Pak. Jam 2 berangkat dari rumah, sampai di Masjid Jamiatul Zahidin jam 5. Saya mau tanya tuan-tuan, bapak-bapak, hei bujang lapuk, kalian dari rumah kalian sampai Masjid Jamiatul Zahidin berapa jam? Berapa jam, Bu? Hah? 5 detik? Ya 5 menit lah. 5 menit itu pakai motor NMAX, motor Beat. Sauban jalan kaki, Pak. 3 jam jalan kaki demi Allah. 3 jam. Allahu Akbar. Yang bikin sedih Bapak Ibu, ketika Sauban sampai di rumah Rasulullah, sampai di rumah Sauban, beliau ucapkan kalau bahasa hari ini, Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Apa jawaban perempuan ini? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, suamiku Sauban, Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepadanya ya Rasul. Suamiku Sauban qad tufiya, suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia ya Rasul. Dia tinggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Dia pergi ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Jamiatul Zahidin? Kematian, Pak. Yang memisahkan Sauban dengan masjid? Kematian. Seandainya Sauban tidak mati, tidak meninggal dunia, Pak, seandainya ruh dan jasadnya Sauban tidak berpisah, maka demi Allah tidak akan pernah berhenti melangkah ke masjid walaupun 3 jam. Hanya kematian yang memisahkan beliau dengan masjid. Makanya benar kata orang bijak, Bapak Ibu, orang beriman dengan masjid ibaratkan ikan dengan air. Apabila ikan jauh dari air, dia akan mati, Pak. Begitupun orang beriman, kalau jauh dari masjid, dia akan mati. Itulah orang beriman, Pak. Yang bikin sedih lagi, istrinya berkata, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, dia mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Dia menangis sambil melihat ke atas. Ada kalimat diulang-ulang oleh suamiku ya Rasulullah. Apa kata suamimu sebelum meninggal? Yang pertama ya Rasul, kalimat yang diulang suamiku, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Rabb? Suamiku menangis ya Rasul. Rasul terdiam, air mata beliau pun keluar. Beliau tidak tahu jawabannya dan tidak paham. Dibisikkan oleh Jibril, Pak. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Tahukah ayah bunda Bapak Ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga, Pak. 3 jam kecil, Pak. Makanya dia ucapkan kalimat ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Rabb? Aku tidak ingin rumahku 3 jam jaraknya ke masjid. Aku ingin 5 jam, 7 jam. Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Aku ingin 7 jam ya Allah, 5 jam. Sauban Bapak Ibu 3 jam menyesal, Pak. 3 jam menyesal dia jarak ke masjid. Dia pengen 5 jam, 7 jam lebih jauh lagi. Dia pengen rumahnya besar di surga. Allahu Akbar. Sauban menyesal 3 jam, Pak. Kita 5 menit tak ada penyesalan. Makanya benar kata anak muda, Pak, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul nggak? Benar nggak?
Ternyata jarak ibu-ibu tidak menentukan kita bisa datang ke masjid Jamiatul Zahidin. Walaupun rumah kita tetangga masjid, dekat masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid dekat. Kalau munafik, berat pak kaki ke masjid. Yang menentukan bukan jarak, tapi apa? Iman. Yang menentukan bapak ibu kita bisa datang ke masjid Jamiatul Zahidin, iman, bukan jarak. Bukan jarak. Ya. Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau, mengulangi kalimatnya diulang-ulang sambil menangis, ya Rasulullah. Apa kata suamimu yang kedua? Beliau mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Ya Rabb, kenapa nggak yang baru ya Allah? Suamiku menangis, ya Rasul. Rasul tidak paham, dibisikkan Jibril. Tahukah bapak ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban pak, kalau ke masjid 3 jam pak, ke masjid itu pakai baju 2 lapis pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam usang kumuh pak. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai pak. Sampai di masjid Jamiatul Zahidin di teras dibuka yang kumal kusam usang ini, baru dia masuk masjid sholat. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan. Dia buka pakaian yang kumal kusam usang ini, diselimuti bapak tua itu. Dia menyesal ibu-ibu. Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Rahab? Ternyata Sauban bapak ibu melihat pakaiannya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga pak, menyesal pak, tidak memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita tidak ada penyesalan. Saya mau tanya ayahanda, mohon maaf, dalam masjid malam ini ada yang sudah dapat tiket ke surga belum? Sudah ada belum? Ibu-ibu sudah dapat tiket ke surga belum? Saya yang ceramah ini bapak ibu belum tentu masuk surga. Setiap malam saya ceramah pak, dari Aceh sampai Irian Jaya, bahkan keluar negeri, belum tentu masuk surga. Apabila saya ceramah ini tujuan saya materi, uang pak, demi Allah tempat saya neraka pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum tentu masuk surga ayahanda, bunda. Surga Allah itu mahal. Kembali kepada niat. Apakah betul kita ingin beribadah kepadanya atau munafik, membohonginya? Makanya ayah bunda bapak ibu, ada ungkapan bijak, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jangan pernah bertanya betapa sering kita menipu, membohongi Allah bapak ibu, tapi Allah mengampuni dosa kita. Betul gak? Benar gak? Allah sayang kepada kita, padahal kita sudah menipunya, mengaku beriman, mencintainya. Mana bukti cintamu? Subuh kalian di mana? Orang yang mencintai dia akan berkorban untuk yang dicintai. Walaupun capek, lelah, letih, tetap sebelum subuh dia berangkat ke masjid. Betul nggak pak? Betul nggak Ustaz? Ayah bunda bapak ibu, Sauban menyesal. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, ya Rasul, suamiku mengatakan sambil melihat ke atas, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Ya Rabb, kenapa nggak semuanya ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul. Diucap kalimat kenapa nggak semuanya, baru dia ucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah. Baru dia diam ya Rasulullah, pergi untuk selama-lamanya. Tahukah bapak ibu maksud yang terakhir? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban pak pernah jumpa anak kecil fakir miskin kelaparan. Dia bawa uang receh, kalau bahasa kita lukmah, sepotong daging. Kalau bahasa orang Pekanbaru, khubas, roti. Dipotong roti itu setengah diberikan fakir miskin kelaparan, setengah dia makan. Padahal dia masih kenyang. Dia menyesal pak, kenapa nggak semuanya aku berikan ya Allah? Anak itu lapar ya Rabb, kenapa nggak semuanya aku berikan? Ternyata Sauban pak melihat makanannya dalam surga. Sauban bapak ibu yang sudah pasti masuk surga menyesal pak. Kita belum tentu masuk surga tidak ada penyesalan. Makanya benar kata orang, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul nggak? Benar nggak? Kenapa saya cerita itu malam ini bapak ibu? Kenapa saya cerita ini malam ini? Saya tidak ingin bapak ibu dan saya pun menyesal pak. Makanya saya cerita ini. Mudah-mudahan Sauban ini kita bawa pulang. Anak bujang kita ajak ke masjid subuh. Bapak-bapak, pak, ayahanda, anak bujang kita ajak ke masjid pak. Suami kita bu, suami kita ajak ke masjid. Cukup sudah pak, ini akhir zaman, kiamat mau datang.
Satu persatu hilang jamaah masjid, betul ayahanda? Satu persatu meninggal, betul? Hilang kan? Betul? Innalillah, innalillah. Grup WA tiap hari innalillah. Saya grup WA Pak ratusan Pak, innalillah tiap hari Pak. Halo, belum nyangkut lagi keluarga, orang lain terus innalillah, innalillah, innalillah. Ntar giliran kita lagi. Ini wajah-wajah nggak lama lagi nih. Halo, halo. Cukup sudah, ayah bunda bapak ibu. Malu dengan Syauban yang sudah pasti masuk surga, tapi tetap ada penyesalan. Dia ada 2 poin malam ini bapak ibu. Pertama, perbaiki sholat. Kedua, berikan yang terbaik untuk Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Saya luruskan bapak ibu, tulis di wall Facebook bu, dunia bukan tempat tinggal. Hei, Sahil ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Di mana kita tinggal Ustaz Oren? Insya Allah yang hadir malam ini di Masjid Jamiatul Zaidin, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Ya Allah Akbar. Jangan tunggu lagi Ramadan mau datang. Yang banyak dosa bapak-bapak ke istrinya, pulang dari sini pesan saya menasihati diri saya juga. Hei, jangan jadi munafik Pak, bohong terus. Cukup sudah lah bohong sama bini Pak. Ya, mulai malam ini Pak, nomor janda yang di handphone hapus semuanya Pak. Halo, nggak serius, saya nggak bercanda Pak. Kasihan bini kita Pak, makan hati dia. Mungkin dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan. Betul nggak Bu? Tuh dengerin Pak, dia memaafkan kita, tapi sulit melupakan mulut baciri kita. Sulit dia melupakan itu. Pulang dari sini Pak, hei, saya ingin bermakna ceramah saya malam ini. Pulang dari sini, perbaiki diri kita. Caranya gimana? Ambil tangan istri Pak. Ramadan mau datang. Buang ego kita. Buang ego kita, ambil tangan bini Pak. Kalau perlu basuh kakinya, peluk dia, minta maaf kepadanya, bisikkan di telinganya Pak. Satu lagi apa? Katakan kepada istri, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Halo, ini mohon maaf Pak, saya nggak bercanda ini. Hei, penyakit kita laki-laki ini kalau udah kaya dikit Pak, nama bini, apalagi orang awak. Ambo kadang di Tanah Abang Pak, dari Kete Pak. Ya, apa mau orang Paninggahan, Solo, dan Singkara, amak mau orang Sungayang, Batu Sangka, Ambo numpang lagi di Tanah Abang. Halo, sekolah di Jawa di Gontor, wajah muka wajah Jawa, tapi darah Minang. Orang mamo, Indonesia, bukan orang Nusantara. Nusantara lah pindah ke Kalimantan. Halo, Bapak Ibu, hei tuan-tuan, cukup Pak ya, pulang dari sini. Yang nggak mengamalkan saya bukan mendoakan. Jangan sampai sudah setruk Pak, terbongkar semua Pak. Datang bini-bini itu sadonya Pak, kacau bini pertama Pak. Halo, kok pengalaman, kamu baca di toko pengalaman di Tanah Abang, Pak Haji Tanah Abang. Apa sangka orang kaya Tanah Abang tuh senang dia itu onyo? Indah. Kamu tahu para ngai Pak Haji itu sebenarnya SD nak tamat doh Pak. Rombongan apa ambo? Toko Kardopa Pak. Biar membuka segete. Tadus bini mah, toko Kardopa, kemeja kaos celana jin, banyak di Matahari itu, ya, sentral, Anggun Busana itu belanja ke Kardopa aja tuh. Jadi artinya apa ambo kelas 2 SD nak tamat, kayo menadak pandai mengalir orang Minang kok Pak. Ya Allah, kalau lama rantau seminggu bodohnya Pak, minggu kedua lah jadi kucing aja tuh Pak, lah hebat itu Pak. Ayo, seminggu jadi ikut, minggu kedua jadi kepala Pak. Nyo mengalir kaki limo, ikut je orang 3.500 3.500. Woi yang jauh menake merape bali barang den kayonya Pak, tak kumpul piti bali ruko bali toko di Tanah Abang. Kayo mendadak ilmu agama ada bini dari kampung pulau, wajah pas-pasan. Halo, awak kayo piti banyak, ujung-ujungnya kemana? Mohon maaf Pak, ke diskotik Pak, karaoke, biliar, berselingkuh dan berzina Pak. Banyak Pak Haji. Oi Pak Haji, oi Pak, cukup sudah ya Bu ya. Bu, mudah-mudahan suami kita yang masih hidup pulang dari sini minta maaf ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium baunya Pak. Oi Pak, pulang dari siko ngapain Pak deh? Minta maaf sama bini. Setuju? Bu, maafkan kami yo. Hari ke puasa. Bu, maafkan dosa kami yo. Kalau kami lah terlanjur maaf yo. Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku penyakit kami kok Pak, ibu-ibu. Ya. Ayah bunda bapak ibu, ada dua intinya. Kejujuran, yang pertama sholat. Sholat itu yang merubah nasib kita Pak. Mudah-mudahan besok pagi yang hadir di masjid ini walaupun sedikit, semuanya ke masjid. Istiqomah insya Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Bapak ibu, ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan, kesehatan di dunia ini sebelum memberikan apa yang kau cintai di jalan Allah. Harta yang kita miliki Pak, bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai, tapi yang mana? Yang kita infak, sedekahkan. Itulah yang akan memberikan cahaya kuburan kita. Makanya ya bunda, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikafani, jangan tunggu nanti keburu mati. Oke? Oke? Besok kita mulai, setuju? Dengan bini malam ini mulai pagi besok, panggilan udah berubah tuh. Beb, sayang, cinta, ya ndak ada lagi, hoi gandui, gapua, hei hitam, karapai, kucing ayah. Ndak ada lagi kata-kata itu. Yang ada kata mesra. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Cukup sudahlah. Hei Pak, cukup sudahlah menyakiti bini kau Pak. Cukup sudah. Kasihan mereka. Ya, kasihan mereka. Itu yang bunuh kemarin 3 orang. Itu Pak depresi Pak. Itu wanita baik, wanita soleha tuh Pak. Karena suami, karena apa, depresi, stres, anak pelampiasannya Pak. Padahal wanita baik itu Pak. Barusan baca beritanya, ya itu wanita baik. Karena ulah laki beranak yang pandai. Hei, nabi beranak bini lu ada yang kembali. Aku penyakit. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan. Karena orang awak kok di Malimai mau cari ado Pak. Sampai mau ke Hongkong Raminang kau do Pak. Kayo Pak. Ke Malaysia, ke Hongkong, ke Singapura, orang awak Pak. Makanya benar pepatah orang awak. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikaplingnya. Halo, halo. Mudah-mudahan suami kita Allah selamatkan. Amin ya rabbal. Ayah bunda, contoh, berikan yang terbaik untuk Allah. Saya mau bertanya ibu-ibu, terakhir, Bu, ibu punya uang 120.000. Ini contoh saja, contoh nih, 100 dan 20.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Jamiatul Zaidin? 20.000. Jujur ibu-ibu ya. Pak, boleh saya tanya Pak? Boleh saya tanya? Apa punya uang 125.000? 120 dan 5.000. Mana yang diinfakkan? 5.000. Pengen masuk surga dengan soban? Pengen masuk surga seperti soban? 5.000? Mimpi Pak. Halo Bu, boleh saya tanya Bu? Boleh saya tanya? Berang ibu kamu. Nah, ibu bawa uang malam ini 127.000. 125.000, 2.000. Mana yang diinfakkan? 2.000. 2.000. Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga 2.000. Woi 2.000. Omong kosong. 2.000 itu kalau bahasa Spanyolnya sampili kariang. Halo. Halo. 2.000 ibu-ibu masuk toilet SPBU Kajamban. 2.000 bayar. Pak, boleh bertanya terakhir Pak? Boleh saya tanya terakhir Pak? Bapak bawa uang 128.000. 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang diinfakkan? 1.000. Halo. Iya 1.000. Pengen masuk surga 1.000. Iyalah 1.000 Pak. Kajamban di toilet SPBU kaluannya setengah, nggak boleh sadonya loh. Haram hukumnya. Bayar 2.000. Begitulah umat Islam Indonesia Pak. Umat Islam Pekanbaru. Kalau ke masjid hitung-hitungan Pak. Kalau ke pasar jor-joran belanja. Handphone 20 juta harganya, kredit pula lagi. Ke masjid berinfak 1 juta, berat rasanya. Betul nggak? Begitulah kerjaan setan, menggoda kita agar sama dengan mereka dalam neraka. Naudzubil. Ayah bunda, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kalian makan busuk, malabista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai lapuk. Ini setahun Pak, hilang lagi, berubah lagi gayanya pakaian Zaid. Ya, apa yang kalian simpan di bawah bantal, di bawah kasur, di rekening bank, itu semua menjadi rebutan ahli waris. Tapi apa yang kalian infakkan, tasaddaqta fa'addaita, itu yang menjamin kehidupan akhirat kekal abadi, kuburan bercahaya, dan surga menanti. Amin ya rabbal. Makanya ya bunda, berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mungkin saya pengen lama-lama ceramah, waktu juga karena ada adik saya yang mengundang saya, membawa saya ke Riau, mengontrak saya ini sampai tanggal 30.
mereka punya hajat. Beri waktu mereka 10 menit sebelum membagikan Al-Quran ke anak-anak kami. Dan sebelumnya Ustadz Oren mau bertanya. Tadi ada janji, silakan tunjuk tangan yang bisa menjawab. Ada 3 kalimat diulang-ulang oleh Sauban, sebutkan. Ya, maju saya. Maju saya, sini saya. Ada mic, Pak. Mic, Pak. Ya. Nama kamu siapa? Pakai inilah. Namanya siapa? Lutfi. Kita doakan Lutfi jadi ketua DPRD Kota Pekanbaru. Amin. Ya. Lutfi kelas berapa sayang? Kelas 5. Alhamdulillah. Oke, hafal 2 juz nanti ya, biar masuk. Kalau mau masuk Kampung Zikir Madani gratis. Nanti minta rekomendasi ke Ustadz. Nanti kita foto. Ustadz, kita ada foto dulu. Saya mau daftar nih Ustadz. Hafal 2 juz. Ustadz yang rekomendasi kamu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, sebutkan 3 kalimat yang diulang-ulang oleh Sauban sebelum kematian beliau. Kenapa masih jauh? Kenapa masih jauh ya Allah? 1, 2. Kenapa nggak semua? Kenapa nggak semua? Ketiga. Satu lagi. Ketiga. Kenapa yang tidak bagus? Kenapa ndak yang bagus atau ndak yang baru? Takbir. Takbir. Alhamdulillah, kenang-kenang Ustaz. Foto dong. Woi, Ustaz. Ini kenang-kenangan ini. 500.000. Lutfi, ini buat setahun. Ya, belikan kalender 2022. Ustaz. Foto lu, Ustaz. Senyum, Ustaz. Alhamdulillah. Kita doakan Lutfi ya, kalau nggak jadi ketua DPRD jadi wakil wali kota. Kalau jadi wali kota kadang-kadang ditangkap KPK kan. Wali kota ditangkap dia naik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan saya. Alhamdulillah. Yang biar adil saya putri 1. Yang putri mana nih? Cuma 1 orang. Hoi. Ada 3, 4. Tunjuk tangan 50.000 lagi. Biar adil Ustaz. Ustaz pengen adil. Nanti jalannya pincang di akhirat nanti. Ya, tunjuk tangan cepat. Siapa nama asli Ustadz Oren? Jadi kan kita tahu ibu-ibu. Iya. Siapa nama asli Ustadz Oren? Oke. Yang lain. Oke. Siapa nama Ketua Masjid Jamiatul Zaidin? Ya, nak terkenal ketua, nggak bisa jadi caleg Pak Ketua, nggak tahu anak. Halo, dah, hangus. Kalau jadi itu aja mamanya, iya. Oke, satu lagi ya, sekali lagi, ibu, bu. Sekali lagi, anak-anak kita, nunjuk tangan sayang ya. Ya, siapa nama apa Menteri Agama? Ambo nggak tahu namanya, Fajar. Ya, ini aja lah. Siapa nama Wakil Presiden Indonesia? Siapa? Tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu. Udah, angus ya, udah selesai. Takbir. Beruntung 50.000 udah hilang itu. Ayo bunda bapak ibu yang masih merindukan ceramah saya, buka YouTube. Seperti ini ada adik saya Ustadz nih, mereka kan ngerekam, nanti masukkan ke YouTube. Ya, tulis saja UST Orangi Ustadz Oren. Ya, nanti muncul ceramah saya. Ya, muncul ceramah saya. Tapi jangan lupa, kalau sudah nonton video ceramah saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya rabbal. Bantu nih beliau ustaz-ustaz nih, biar banyak pengikut beliau dan akhirnya beliau dapat dana untuk dakwah mereka. Banyak di YouTube itu banyak orang lain mengambil ceramah saya. Silakan
Ya ibu-ibu ya, bapak-bapak yang mau rindu silakan nonton YouTube. Terus yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga perceraian biro jodoh dan poligami sudah hampir 4 tahun Pak. Dua hari lagi 4 tahun. 2 hari lagi 4 tahun. Ya, silakan bapak ibu yang pengen ya konsultasi rumah tangga. Jamaah saya di Hong Kong, di Korea mau cerai rujuk lagi karena curhat rumah tangga ke saya. Jamaah saya di Papua, Irian Jaya, Pak setiap malam smackdown sama lakinya, akur lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Konsultasi rumah tangga. Saya fokus rumah tangga, anak-anak gimana supaya baik, soleh soleha, bisa hafal Quran. Silakan tanya aja, dan juga tentang orang tua. WA saja. Sahabat saya Bujang Lapu, saya ada stok sekarang 7 janda 1 gadis. Nah, 1 gadis sudah laku, 7 janda. Silakan WA saja, kirim biodata kalian, siapa tahu jodoh kalian. Ya, kadang-kadang ini untung-untungan ya yang saya jodohkan. Ya banyak. Jamaah masjid dari Aceh sampai Irian Jaya gratis, nggak perlu bayar Pak. WA saja Bu, WA saja, nggak perlu bayar. Kecuali yang datang ke rumah saya ke Tanah Abang bayar. Banyak pejabat, ketua partai, penyanyi dangdut. Kalau saya sebut namanya semua, saya sudah menikahkan penyanyi dangdut, artis itu Bapak Ibu, pejabat itu ratusan orang. Bukan menikahi ya, menikahkan. Kalau menikahi sama dengan Nabi Daud saya. Kapan saya pakai kain sarung? Nggak sempat lagi kan? Nah, saya menikahkan banyak Pak, alhamdulillah. Ya, semua kalau datang ke rumah saya bayar Pak. Saya hitung profesional, itu konsultan betul-betulan, psikiater kalau bahasa kerennya. Ya, saya hitung per jam 5 juta. Tapi kalau jamaah masjid gratis. Silakan WA saja. Contoh, ibu mau nanya, Assalamualaikum Sauren. Waalaikumsalam Bu. Saya jamaah masjid Jamiatul Zaidin Ustaz. Oh iya, ada apa Bu? Mau tanya. Tanya apa? Suami saya Ustaz, laki saya. Kenapa laki Ibu? Ya Allah Ustaz, berubah sekarang Ustaz. Dulu suami saya Ustaz, baik Ustaz. Dulu suami saya Ustaz. Ya Allah. Oh, dulu. Elok mana Ustaz? Romantis Ustaz. Dulu. Awal menikah Ustaz, ya Allah. Kalau saya mandi Ustaz, dimandikan Ustaz, pakai gayung warna oranye. Sayang, bebek, dimandikan. Kalau saya makan, disuapi makan. Makan sayang, makan sayang, makan sayang. ATM-nya semua saya pegang Ustaz. Keuangan saya ngatur. Sekarang anak 3 Ustaz, anak 4. Kopi terlambat, piring pecah Ustaz. Muli iba ciri, pemingkap, pemerang, penjudi, pemabuk. Gimana ngadapin suami seperti ini Ustaz Oren? Biar berubah lagi romantis kayak dulu. Ada enggak caranya? Bu. Gampang itu Bu. Udah ratusan orang saya selesaikan. Silakan WA saja. Ya gimana caranya Ustaz? Gampang. Ya gampangnya gimana Ustaz? Caranya mau tahu Bu? Racunin saja. Halo. Nggak mungkin itu saya jawab. Ini Con, pulang ibu racunin laki ibu, mati dia, ibu masuk penjara. Saya juga, karena saya dulu. Nggak mungkin saya bilang racunin. Saya akan jawab nanti Bu. Langkah pertama begini Bu. Langkah kedua begini. Langkah ketiga ada doa, ada zikir. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. WA saja. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Habis ini nggak saya ulang. 2 kali saja. Nggak, jangan ribut. Ibu ribut aja mah. Saya ulang 2 kali ini. Pasti sempat lah menulisnya. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi 0812 66 34 65 39. Silakan Bapak yang duda ya. Ini janda ada 7 banyak masuk. Ya, silakan. Ayo Bunda, Bapak Ibu, terakhir di luar ada Orange Store. Saya Bapak Ibu membina mengasuh rumah tahfiz yatim piatu, namanya Bintang Quran se-Indonesia. Ya, mohon doanya ya Bunda. Di luar ada kurma sukari, kurma ajwa yang dicintai Nabi. Ada madu hitam, bapak-bapak biar semangat lagi sebelum Ramadan, biar jantan. Ada madu hitam dari Baduy asli Pak, tidak asli uang kembali. Ibu-ibu kalau pengen awet muda, glowing, ada madu super. Ada air zam-zam.
Nah, bujang lapuk, melamar ditolak, sudah diruqyah ditolak juga. Minum air Zam-Zam. Mudah-mudahan 2002 diterima lamarannya. Amin. Ya. Ada parfum non alkohol dari yang wangi, dari yang 20.000 sampai kasturi yang 200, 300 yang murah ada juga. Bantu anak-anak kami, rumah yatim piatu saya 100% buat mereka, Pak. 3 tahun ini mereka mungkin merana. Alhamdulillah sudah selesai. Kita bayarkan hutang-hutang semua. Semuanya guru ngajinya, yang mengaji belajar semuanya kita biayai. Salah satunya dengan Orange Store ini. Bantu Bapak Ibu belanjalah sebelum Ramadan. Bantu anak kami. Kalau nggak ada niat belanja, Pak, beramal belanja juga. Walaupun 20.000. Beli 1 kurma. Untuk apa? Untuk anak-anak kami. Ya, mudah-mudahan pahalanya 1 butir beras yang mereka makan sambil menghafal Al-Quran, pahalanya mengalir ke Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kuburan Bapak Ibu bercahaya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo Bunda, bantu anak-anak kami ya. Pak, saya doakan yang belanja hutangnya lunas. Amin. Ya, ibu-ibu yang belanja mudah-mudahan suaminya tidak menikah lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bantu anak-anak kami. Bapak Ibu, waktu saya juga, karena ini tanda-tanda ini nih. Bunyi-bunyi kayak ini tanda-tanda lama kali Ustaz. Ya, saya tutup sementara, kasih waktu adik-adik kami 10 menit kurang lebih sebelum bagikan Al-Quran dan snack. Saya tutup sementara dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah serasi tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you.